Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa melihat menyapa Anda kembali. Jangan lupa setiap video yang Anda tonton, tontonlah sampai habis. Lalu kasih like, syukur-syukur Anda bisa punya waktu, kesempatan untuk kasih komen. Tulis apa aja yang baik-baik. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk itu. Karena hal itu sangat mendukung supaya video ini bisa tersebar ke banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan shalom. Romo-romo, sering banget kami ngomong atau mendengar kata shalom Romo. Tapi artinya apa sih Romo? Kata shalom dalam bahasa Ibrani artinya semuanya berada dalam tempatnya masing-masing. Tertata, rapi, teratur. Tidak ada yang kurang. Semuanya on the track. Nah, coba Anda lihat. Kalau Anda ngomong kata shalom, shalom, shalom. Maksudnya adalah satu, itu sebuah doa dan harapan. Atau itu sebuah syukur karena kita hidup dalam shalom. Misalnya persaudaraan, relasi antar saudara, relasi antar teman, relasi antar pasangan suami istri, relasi orang tua dan anak-anak, dan juga relasi dengan Tuhan, rezeki-rezeki kita, kesehatan-kesehatan kita. Apakah semuanya sudah ada di posisinya? Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang lobang-lobang, tidak ada yang bolong-bolong. Misalnya, kan kalau selayaknya saudara itu ya, apalagi kemarin di Imlek, di Natal, atau pertemuan-pertemuan kondangan gitu, sesama saudara tuh harus menegur, bisa ngomong enak, bisa saling membantu. Coba Anda perhatikan, apakah masih ada ganjelan-ganjelan bahkan dengan saudara sendiri? Aduh Romo, kalau ketemu dia Romo, saya nyerah Romo. Lebih baik saya putar badan, saya nggak ketemu, nggak papasan Romo. Karena apa? Kalau papasan Romo, takutnya dia nyakitin saya lagi. Takutnya Romo, dia itu toksik lagi sama saya. Udah kapok Romo, nggak mau cari gara-gara. Seringkali seperti itu bukan? Kalau ketemu dia Romo, nanti pikiran saya jadi jahat lagi. Perasaan saya lagi jadi jahat lagi. Orang sakitnya itu sampai healingnya ke Bali berkali-kali aja belum sembuh Romo. Nah, saudara-saudara, siapa yang masih punya perasaan masalah seperti itu? Semakin dekat orang bersama kita, semakin punya kemungkinan, kesempatan untuk menyakiti kita secara dalam sekali. Orang tua, pasangan hidup yang mengkhianati, yang menyakiti, yang pernah KDRT, yang pernah ngomong kasar, yang pernah ngerendahin, yang pernah melecehkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau itu masih menjadi masalah-masalah kita, sebetulnya yang mau ditata, yang mau diperbaiki bukan cuman wah Romo, saya tuh nggak bisa deh Romo menjalin relasi lagi dengan dia, baik-baik lagi dengan dia kayak dulu Romo, nggak bisa. Pengkhianatannya sudah sangat amat melukai. Yang pertama-tama yang menjadi goalnya adalah bagaimana kita menata diri kita. Karena apa? Problem-problem, konflik-konflik, kemarahan, kekecewaan, pertikaian, pertengkaran itu menghancurkan betul-betul pikiran kita jadi amburadul, acak-acakan, gelap banget. Lalu juga perasaan kita juga amburadul juga. Yang membuat kita terluka, membuat kita lumpuh untuk tidak bisa lagi mencintai orang lain. Jangankan dia Romo, mencintai yang lain aja menjadi susah. Karena trauma, takut dikhianati misalnya. Anda marah banget sama orang tua Anda di masa lalu. Sekarang yang kena getahnya entah pasangan hidup Anda atau anak-anak Anda. Betul? Betul juga ya Romo. Ternyata yang harus diperbaiki adalah dalam diri. Apakah aku bisa menata kembali kehidupanku? Puing-puing hatiku yang sudah retak-retak, yang sudah hancur berantakan berkeping-keping. Supaya aku bisa mencintai yang lain.
untuk bisa melanjutkan kehidupanku, menata kehidupanku, tidak terbelenggu oleh masalah-masalah di masa lalu. Makanya saudara-saudara, ini ada ayatnya. Kalau Anda selama ini cari-cari ayatnya untuk masalah ini, ada. Di surat orang Ibrani bab 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Silakan distabiloin, silakan digarisbawain, silakan dicatat juga di buku-buku Anda. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini dia. Orang yang seringkali gosip sana, gosip sini, pasti pernah terluka karena digosipin, karena dijahatin sama orang, karena diomongin yang enggak sama orang, karena difitnah sama orang. Coba silakan dicek siapa biang gosip dalam kelompok Anda, dalam pertemanan Anda. Pasti kalau dikorek-korek, dia pasti pernah punya luka. Karena digosipin, karena semena-mena diomongin sama orang. Maka hati-hati ketika orang terluka, ketika orang pahit hidupnya karena satu dan dua masalah, dia sebetulnya sedang menjauh dari kasih karunia Allah. Itu dia. Hati-hati dengan akar kepahitan. Akar kepahitan ini akan menghancurkan rezeki, akan menghancurkan semua shalom, menghancurkan rasa damai dalam hati. Mungkin secara ekonomi, secara materi kita berkelimpahan, tapi materi itu tidak membawa kebahagiaan. Saudara-saudara, kok bisa bagus banget ya Romo ayat ini? Coba diulang lagi Romo. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi ketika ada kepahitan dalam diri kita, yang hancur bukan diri kita doang, tetapi tadi dikatakan membawa kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang-orang yang tidak bersalah akhirnya ikut terluka. Ributnya sama pacar yang dimaki-maki orang tua, coba. Gagal dalam sebuah usaha yang dimaki-maki istri, coba. Gagal dalam karir yang dimarahin malah anak. Hati-hati dengan akar kepahitan dalam hidup kita. Saya bisa membayangkan setiap dari kita punya kok akar kepahitan. Punya, karena ada ribuan orang dalam masa lalu kita, dalam masa pertumbuhan kita, itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan secara jangka panjang. Apakah kata-kata orang tua ini kepada anak? Orang tua mah akan biasa-biasa aja, tapi anak yang nangkep, anak yang denger berkali-kali akan merasa dibanding-bandingkan, merasa disia-siakan, bahkan merasa dibuang. Sehingga anaknya mengalami, aku gak berharga, aku gak dicintai, aku gak diterima di keluarga ini. Keluargaku toksik, keluargaku bukan tempat aku bertumbuh. Maka tumbuhlah akar-akar kepahitan. Akar kepahitan saudara-saudara. Meskipun daunnya, cabang-cabangnya, batangnya udah dipotong-potong, tapi kalau akarnya masih tetap ada, dia akan tumbuh lagi. Wih, Romo baru sadar ya Romo, berarti ini harus retret penyembuhan luka batin ini Romo. Berarti ini harus ditangani secara serius. Gak bisa cuma sekali dua kali usaha, betul-betul akarnya. Mau dijauhin orangnya, mau diblok di nomor WhatsApp-nya, mau dihapus dari pertemanannya, mau dihapus dari kehidupannya. Tapi kalau akarnya masih ada, akan seperti penyakit kanker yang bersarang, nanti tumbuhnya di sana, tumbuhnya di sana, tumbuhnya di tempat lain. Maka itulah yang membuat kecemaran dan juga kerusuhan buat diri kita sendiri hancur, keluarga kita hancur, karir kita hancur. Tahu sendiri kalau kita nyimpan akar kepahitan itu, ujung-ujungnya ya penyakit. Entah darah tinggi, darah rendah, kanker, tumor, stroke, dan lain sebagainya.
Maka ini ayat kitab suci ini betul-betul ya. Padahal ini kan 2000 tahun yang lalu. Tapi seolah-olah sudah memahami akar dari psikologi. Hati-hati, manusia itu pikiran, jiwa, dan badan. Itu saling mempengaruhi. Nah, di situ di ayat 14-nya sebetulnya diberi sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Jangan sampai setiap orang menjauh dari kasih karunia Allah. Jangan sampai setiap orang tumbuh akar kepahitannya. Dikatakan seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ini dia. Berusaha. Artinya nggak selamanya berhasil kok. Nggak selamanya semua orang itu tepokin kita. Nggak semuanya orang suka sama kita. Nggak semua orang memuji kita. Meskipun kita berprestasi setinggi langit, kita melakukan sesuatu yang besar-besar gitu ya, nggak semua orang suka. Kita seringkali memaksa semua orang harus suka sama kita. Ya, orang kan punya pikirannya sendiri, punya masalahnya sendiri, punya masa lalunya sendiri, punya pergulatannya sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini berdamai dengan semua orang. Apakah Anda tahu titik tertinggi dari kedamaian adalah ketika kita sudah tidak lagi merasa terganggu dengan omongan-omongan orang. Karena biasanya hidup, apalagi di Indonesia ya, hidupnya kekerabatan, persaudaraan, antar tetangga, ada empan papannya, ada unggah-ungguhnya. Seringkali omongan-omongan orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal terlalu, nah ini dia kata terlalu, mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, pandangan hidup kita. Bahkan juga bisa mempengaruhi cara beriman kita. Karena apa? Di Indonesia ini ada ungkapan enggak enakan. Nah ini dia. Siapa yang seringkali enggak enakan sama orang? Udah deh, kita harus datang deh, enggak enak habisnya sama dia. Betul? Betul. Udah deh, kita beli aja deh mobil baru deh, karena enggak enak lah sama tetangga. Punya duit bisa beli mobil, syukur. Kalau enggak punya duit, lah bahaya. Udah deh, kita pinjemin aja deh duit, habis enggak enak sama dia. Udah deh, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang terlalu nggak enakan sama orang, hati-hati. Itu adalah orang yang sangat, apa ya, dia seolah-olah punya banyak teman gitu ya. Dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, ketika kita berjuang untuk menyenangkan orang lain, kita nggak enakan sama orang lain itu lagi menginjak-injak, akan ada ketemu sama orang-orang yang semena-mena menginjak-injak kebahagiaan kita sekalipun. Orang-orang yang gak tahu diri. Kita kasih perhatian, kita kasih hati, mintanya amplak, kita kasihnya paru, dia mintanya jantung, semua mua. Kita seringkali gak enakan, orang lain belum tentu enakan sama kita, malahan seenak-enaknya. Maka hati-hati juga. Maka di sini diperlukan kemerdekaan batin. Ini dia saudara-saudara yang harus kita pelajari. Kemerdekaan batin. Artinya keputusannya, sikapnya, perasaan, pikirannya tidak terpengaruh oleh anggapan orang lain, penilaian orang lain, bahkan penolakan orang lain. Apakah Anda punya kemerdekaan batin ini? Batin yang damai. Ya susah, gak punya duit ya tetap bisa berdoa, tetap bisa bersyukur, tetap bisa bahagia, tetap bisa ketawa. Meskipun sakit, tetap bisa menghibur orang. Meskipun keadaan sendiri juga sedang terhimpit, bisa pembawa damai buat sesama. Meskipun sibuk sesibuk-sibuknya, masih bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Kemerdekaan batin. Ketika dibenci sama orang tanpa alasan, itu paling sakit. Ketika digosipin meskipun kita tidak pernah melakukan hal itu, kita disalahpahami kebaikan-kebaikan kita. Wah, itu seringkali bikin orang babak belur. Saya ngomong begini sebetulnya saya lagi curhat saudara-saudara. Tapi itulah, saya pun masih dalam proses berjuang, berusaha, berdamai dengan semua orang. Nah, seringkali kita itu terlalu cari musuh atau ya kita ngurusin hidup orang gitu ya. Sehingga kita lupa
dengan permusuhan, kebencian, kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan, kita lupa langkah yang selanjutnya. Langkah yang kedua, yaitu kejarlah kekudusan. Nah, itu dia. Sibuk sama perasaan, sibuk sama masa lalu, sibuk sama kepahitan-kepahitan, sibuk sama kapan nih aku bisa balas dendam, sibuk sama pembuktian demi pembuktian. Aku mau berjuang, aku mau kerja sekeras-kerasnya, aku mau buktiin itu sama kakak-kakakku, sama saudara-saudara ibuku, sama pakde-pakdeku itu. Aku buktiin bahwa aku gak bisa dihina kayak begini. Aku gak bisa dikecilin kayak begini. Akhirnya apa? Hidupnya capek sendiri. Ya kalau berhasil, ya kalau gagal, apa itu ruginya gak dua kali? Kalau berhasil pun tidak bisa menikmati keberhasilannya. Karena semua yang dia capai hanya untuk pembuktian, hanya untuk balas dendam, hanya untuk membalas. Jadi orang lupa ada kaki yang satu lagi untuk mengejar kekudusan. Nah, itu dia, mengejar kekudusan, hidup kudus, saudara-saudaraku. Karena dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bisa berelasi sama Tuhan, doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan, punya relasi yang luar biasa sama Tuhan. Maka karena apa? Lagi-lagi akar kepahitan. Itu udah kayak ngerembet itu kemana-mana itu. Dendam, iri hati, caci maki, gosip, fitnah, kesombongan, dan teman-temannya. Sampai gak punya tenaga lagi untuk mengejar kekudusan, mencari Tuhan, membaca firman dengan ketenangan hati, dengan rasa syukur dalam doa, dengan sukacita surgawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, yuk kita perbaiki hidup kita dalam hal ini. Sayangnya hampir semua dari kita punya akar kepahitan. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Karena apa? Di Injil Markus bab 6, Tuhan Yesus ditolak sama orang-orang sebangsanya, sama orang-orang yang mengenal dia. Dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ketika ditolak, Tuhan Yesus tetap bekerja, tetap melayani, tetap mengasihi. Tidak sakit hati, tidak merasa dibuang dan dihancurkan. Itu luar biasanya. Ketika kita masih kecil, 0 sampai 5 tahun, sadar tidak sadar, banyak orang tua melakukan apa? Penolakan-penolakan terhadap diri kita, entah bercanda, entah serius, entah yang kecil maupun yang besar, seringkali meninggalkan luka, tertolak, terbuang, sehingga merasa tidak dikasihi lagi. Kalau udah begitu, udah gede, dikasih duit bermiliar-miliar pun akan merasa gak bisa, aku gak dikasihi, aku gak deket sama mamaku, aku gak deket sama papaku, aku gak deket sama orang-orang di rumahku. Karena apa? Akarnya masih ada. Nah, disinilah Ibrani bab 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita sudah beriman, tapi apakah imanku menuju pada kesempurnaan? Ya Romo, kalau baca firman Tuhan aja masih bolong-bolong, doa aja masih bolong-bolong, ke gereja aja masih kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, jalin relasi, mengampuni sama orang aja kadang-kadang tergantung mood, berelasi sama Tuhan aja tergantung, menyenangkan atau menyulitkan. Apakah kita sudah bangga ketika mengatakan imanku sudah menuju kesempurnaan? Kalau sempurna di atas bumi ini kayaknya susah, tapi minimal menuju pada kesempurnaan. Meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Kuncinya balik lagi, berdamai. Berdamai dalam arti tata hidup kita, tata hati dan pikiran kita.
tata betul-betul apa yang kita imani. Tuhan, sembuhkan aku, sembuhkan luka-luka masa laluku. Akar-akar yang sekecil apapun Tuhan, tolong cari Tuhan, biar aku bisa berdamai. Caranya adalah menerima, melihat dengan kacamata baru, dan juga lihat ada rancangan Tuhan di situ. Menerima dan berdamai. Aku terima orang tuaku dulu begini. Aku terima, aku coba pahami dengan pikiran dewasaku. Oh, dulu orang tuaku ya terbatas. Dulu ya kakakku yang gak sengaja. Jadi jangan dibawa-bawa sampai dewasa. Dulu waktu kita kecil, kita gak berdaya, maka kita terluka. Sekarang kita udah dewasa, punya iman, punya kemandirian. Cobalah lihat pengalaman masa lalu, tersenyumlah di situ. Ternyata cuma begitu toh. Ya udah, aku terima sebagai bagian dari hidupku. Orang tuaku terbatas karena dulu terpaksa, karena dulu kepepet, karena dulu begini, karena dulu begitu. Kalau kita tahu alasan-alasannya, kita bisa menerima tuh, meskipun masih ada rasa sakit. Nah, Tuhan, sembuhkanlah rasa sakitku ini. Firman-Mu menyembuhkan aku. Izinkan aku berdamai dengan semua orang. Nah, kalau dari situ mulai deh relasi-relasi dengan orang-orang terdekat kita, anak, suami, istri, orang tua. Coba dengan sendirinya akan berubah ke arah yang lebih baik. Nanti kalau udah kuat, udah mantep, udah berdamai dan menerima, baru deh kalau mau menyapa orang yang pernah menyakiti atau mengajak berelasi lagi, silakan. Kita sudah punya tameng, kita sudah belajar dari pengalaman, jangan jatuh di lubang yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdamai dengan semua orang. Nah, kemarin Bapak Uskup Suharyo datang ke rumah teduh. Bapak Uskup datang jam 10:15, kemudian keliling-keliling, berjumpa dengan mama-mama, dengan pasien-pasien, dengan anak-anak mereka yang sakit. Bapak Uskup senang sekali berbincang, mendoakan, bertanya, dijelaskan apa itu rumah teduh Suryo, bagaimana mekanismenya, bagaimana tata kelolanya, berkenalan dengan pengurus-pengurus tim saya, pengurus orang-orang yang membantu. Dia juga keliling-keliling lah pokoknya. Lalu di akhir kunjungan Bapak Uskup bercerita seperti ini. Ketika masuk di rumah ini, satu aura, satu suasana yang begitu kerasa adalah suasana persaudaraan antar pengurus, romonya, pasien-pasiennya, antar mama-mamanya. Ada kasih persaudaraan yang bisa menembus sekat-sekat, batas-batas, perbedaan demi perbedaan, suku, agama, latar belakang, semuanya disatukan dalam kasih. Saudara-saudara, saya bersyukur luar biasa begini. Kemarin saya tuh kehujanan sebetulnya. Saya waktu inget beberapa tahun lalu saya kehujanan, lalu saya saya baca WhatsApp dari orang yang gak saya kenal, katanya saya beginilah, begitulah, digosipin lah biasa. Wah, saya dulu luka banget waktu itu. Tapi untung saya mencoba untuk berdamai dengan gosip-gosip itu. Akhirnya keputusan saya untuk tidak menyerah dengan gosip-gosip itu, akhirnya pewartaan firman Tuhan yang saya wartakan dengan video Bible Learning sudah kurang lebih 5 tahun, ternyata membuahkan hasil rumah teduh Suryo. Semua hasil-hasil YouTube saya serahkan untuk operasional keberlangsungan rumah teduh ini. Jadi saya damai dalam sebuah aksi nyata, dalam sebuah tindakan konkret. Lalu setelah itu orang mau gosipin apa kek, ya udah, saya nggak terpengaruh sama sekali karena saya sudah dalam diri saya sudah berdamai dengan itu semua. Nggak perlu lagi pembuktian demi pembuktian, penjelasan saya balesin, nggak perlu. Ya udah, haters gonna be hate. Orang yang membenci, orang yang gak suka akan tetap seperti itu aja. Fokuslah pada rahmat-rahmat dan kebaikan. Berdamailah dengan semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.